ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali memuji atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, baik itu berupa materi maupun tidak dalam bentuk materi. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kajian lanjutan kita tentang jalan lurus yang selalu kita minta ketika kita membaca surah Al-Fatihah, terutama ketika kita melaksanakan ibadah sholat, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 108. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jawaban tentang siapa, jalan apa yang harus ditempuh ketika kita ingin menapak di atas jalan yang lurus itu. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa ada beberapa jalan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap permohonan seorang hamba ketika membaca surah Al-Fatihah agar ditunjuki jalan yang lurus adalah beriman. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 108. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am turidu an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dalla sawa'as sabil. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Pada surah Al-Baqarah ayat 108 ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang menukar imannya dengan kekafiran, maka orang tersebut tersesat dari jalan yang lurus. Itu berarti orang-orang yang beriman telah menempuh jalan yang lurus. Sebaliknya orang-orang yang meninggalkan keimanan alias kafir adalah orang-orang yang menempuh jalan yang sesat. Iman yang dimaksud tentu iman yang benar, sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama bahwa
Iman yang benar adalah iman yang diikrarkan dengan lisan, lalu dibenarkan dengan hati, kemudian dibuktikan di dalam amalan sehari-hari. Iman yang tidak sampai menghujam ke dalam hati, hanya mampu pada tataran lisan, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana iman yang benar. Hal ini dijelaskan oleh Allah, bisa kita temukan dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang pengakuan iman orang Arab Badui. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu tidak beriman. Jelasnya Allah berkata, qalatil Arab amanna. Berkata orang Arab, saya sudah beriman. Lalu Allah berfirman, qul, katakan, lam tu'minu, katakan wahai Muhammad bahwa kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan saja bahwa saya baru Islam. Kenapa? Karena menurut Allah, walamma yudkhulil imanu fi qulubikum, karena kau punya iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Wa in tuti'ullaha, dan jika kamu mengikuti Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, la yalidkum min amalikum syai'a, maka tidak akan dikurangi amal kamu sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, pada ayat Al-Quran ini di surah Al-Hujurat ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kita bahwa orang-orang yang mengaku beriman belum diakui imannya sebelum imannya itu masuk ke dalam hatinya. Akan tetapi yang diakui barulah keislamannya. Iman Al-Muzani mengatakan bahwa iman itu qaulu wa amal, adalah perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan anggota badan. Itulah definisi iman menurut Al-Muzani. Nah, adapun objek iman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh malaikat yang bertanya tentang iman, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis. Di situ malaikat bertanya, fa akhbarni anil iman. Qala al-iman an tu'minuna billah wa malaikah wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minuna bil qadril khairi wasyarri. Artinya, beritahukanlah kepada aku apa itu iman. Rasulullah kemudian menjawab bahwa iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang disebut sebagai rukun iman
atau arkanul iman yang terdiri atas 6, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan takdir baik dan buruk. Nah, orang yang mengimani ini berarti ia telah memilih jalan yang lurus, yaitu jalan para nabi dan rasul beserta orang-orang yang mengikutinya. Demikian kajian kita yang keempat tentang jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang meminta jalan lurus, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, begitu pula beriman kepada takdirnya. Semoga kajian kita kali ini bisa menjadi tazkir, menjadi pengingat, dan sekaligus insyaallah menjadi pelajaran buat kita semua yang sudah tahu insyaallah diingatkan, dan yang belum paham insyaallah mudah-mudahan bisa memahami apa jalan lurus yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.